Kring, this is Lingua Talk speaking. Kembali lagi pemirsa Lingua dan FK UNER pada program Lingua Talks yang kali ini kita dihadiri oleh tamu spesial kita. Nanti kita tanya siapa mereka. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Nabil sebagai moderator Lingua Talks pada hari ini. Jadi singkat saja, hari ini kita akan membahas tentang suatu momen yang akhir-akhir ini viral di media sosial warga FK UNER, yakni Pemira 2024. Jadi Pemira ini istilahnya adalah acara untuk pemilihan calon-calon pemimpin yang ada di organisasi FK UNER ini. Mungkin ada BEM dan ada DLM, BLM dan lain-lain. Nah, sekarang kita mengundang dua orang yang spesial dalam kontestasi pemilihan ini, yakni calon dari Ketua BEM dan juga Wakabem, ya, betul ya? Oke, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu Mas, siapa dari Mas yang ini sama Mas yang ini. Oke, aku dulu ya berarti. Boleh. Sebelumnya, halo teman-teman KM semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gavin Agza Chandra Livio. Saya dipanggilnya Gavin. Saya dari angkatan 2022, sama kayak Mas Nabil, angkatan Oculus. Dan juga saya asal dari Surabaya. Dari Surabaya. Kalau Mas yang ini? Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Rafif Gozi Budiawan, biasa dipanggil Gozi. Aku juga dari angkatan 2022 bareng Mas Nabil sama Mas Gavin ini. Dan kebetulan aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Mas Gavin dari Surabaya, Mas Gozi dari Jakarta. Betul ya? Betul. Oke, ini karena temanya langsung aku sebutkan tadi di awal ya, Pemira. Gimana kalau langsung tanya aja, kenapa nih Mas pengen jadi calon ketua BEM dan juga Wakabem? Dari aku dulu atau dari Gozi dulu? Silakan Mas. Bebas, mungkin atau gantian dari Gozi dulu, karena tadi okay. perkenalannya. Boleh. Sebenarnya kalau ditanya kenapa ingin jadi wakil ketua BEM, aku tuh dulu tuh gak aktif di SMA kebetulan. Oh aku gitu. Gak aktif di organisasi. Justru dulu gak aktif. Gak aktif sama sekali. Okay. Terus pas masuk kuliah tuh aku keluar dari zona nyamanku lah istilahnya. Tuh nyoba buat aktif di berbagai organisasi. Terus aku merasa seneng. Aku merasa seneng dan merasa bermanfaat lah buat aku dan buat teman-temanku dan bahkan untuk masyarakat. Gitu. Dan sekiranya aku ingin membuat teman-teman di KMFK UNER juga merasakan hal yang sama seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ingin teman-teman ini juga merasakan senangnya bermanfaat tadi itu. Iya, betul. Oke. Itu dari Mas Gozi. Iya. Mungkin dari Mas Gavin. Oke, kalau alasanku sendiri ada dua. Oh dua. Oke. Alasannya yang pertama karena saya sendiri sejak maba itu saya sudah kan banyak aktif lah di FK UNER. Dan salah satu yang saya dalami adalah di BEM. Dari staf magang, kemudian jadi staf, kemudian akhirnya dapat amanah jadi kepala departemen. Dan sejauh ini saya sendiri merasa saya paling banyak berkembang, saya paling banyak berproses, paling banyak mendapatkan manfaat saya sendiri dan saya paling nyaman kebetulan di BEM. Saya sendiri kebetulan. Dan sekarang saya maju ini sebagai bentuk rasa timbal balik lah kepada BEM timbal sendiri. balik. Nah, saya sudah dapat manfaatnya, cara waktunya saya memberikan manfaat kepada BEM. Gitu. Kayak gitu. Alasan kedua saya, ya karena saya punya mimpi. Saya punya beberapa arah gerak. Saya coba diskusi sama Mas Gozi. Mas Gozi juga setuju. Dan saya juga coba diskusi dengan teman-teman KM, teman-teman Ormawa, dan lain sebagainya. Dan mereka juga merasakan keresahan yang selaras dengan arah gerak yang pengen saya bawakan. Ya sudah, akhirnya kami bawakan arah gerak tersebut. Akhirnya kami ya majulah kontestasi. Oh gitu, sebentar. Bertanya pada masyarakat KM tentang mimpi. Berarti ini konteksnya mimpi dalam suatu masyarakat mahasiswa FK UNER ya, bukan yang mimpi pribadi gitu kan. Mimpi gitu. Mimpi untuk keluarga mahasiswa. Oke, mimpi untuk keluarga mahasiswa. Oke, kalau dari Mas Gavin tadi berarti kayak dia sudah nyaman karena mulai dari staf magang, anggota, kepala departemen sekarang ya, dan sekarang maju juga menjadi calon dari ketua BEM dan juga wakil ketua BEM gitu ya. Berarti mungkin ini juga sedikit pertanyaan, tadi sepertinya sempat disinggung, berarti untuk ketemunya kalian berdua ini karena satu visi tadi ya sudah disinggung, atau ada momen apa lagi nih kok bisa kalian berdua bertemu, kok nggak sama saya aja gitu Mas Gavin? Iya. Jadi sebenarnya kalau saya sama Mas Gozi ini sebelumnya sudah pernah bekerja bersama. Saya kebetulan dulu ketua Matchbin, Mas Gozi dulu wakil ketua Matchbin. Jadi sempat bekerja sama, jadi sudah paham lah bagaimana cara kerjanya Gozi itu kayak gimana. Biasanya kalau Gozi itu kalau misalkan lagi bingung lagi ngapain dan lain sebagainya, kita sudah saling paham lah bagaimana kita keduanya.
Tapi faktor yang menemukan antara saya dan Gozi untuk maju kontestasi, faktor utama tentu saja saya punya mimpi dan saya merasa Mas Gozi bisa mendampingi saya untuk membawakan mimpi ini bersama-sama. Gitu. Kalau dari Mas Gozi mungkin? Kalau dari aku sendiri, aku sama Mas Gavin ini kerja gak cuma pas Mespin doang. Sebelum itu udah pernah dulu. Kita tuh dulu seproker di Amsan Ini kok kayaknya Mas Gavin lupa ya? Oh iya, coba lanjut dulu. Oh iya. Kita pernah di Amsan News Project lah. Aku pertama kali ngeliat Mas Gavin kan sebagai presidium ya waktu itu ya. Dan ngerasa kerjanya juga bagus. Terus ngerasain secara langsungnya itu pas Amsan News Project. Terus alhamdulillahnya aku diamanahin oleh Mas Gavin juga dan teman-teman BPH Angkatan untuk menjabat sebagai wakil ketua dari Mespin tahun 2023. Itu. Dan di Mespin ini banyak up and downs-nya lah. Banyak permasalahannya, banyak senang-senangnya juga. Dan di sini selama bekerja hampir 8 bulanan lebih bersama Mas Gavin ini, aku ngerasa cocok lah sama kerja Mas Gavin ini. Aku ngerasa kita ini dynamic duonya tuh cocok lah. Ada paham. Saling melengkapi satu sama lain, saling nge-backup dalam hal-hal lainnya gitu. Dan dari situ nyaman bekerja sama Mas Gavin. Dan waktu itu ternyata Mas Gavin ini datang ke saya dengan mimpi yang dia ingin bawakan. Dengan mimpi yang tadi ya, yang mimpi warga FK UNER, warga mahasiswa FK UNER. Gitu. Dan saya kebetulan, kalau mimpi itu terrealisasikan, setelahnya kan, sebelumnya ini saya adalah orang yang terdampak dari mimpi itu. Paham. Jadi oke, lanjut dulu. Saya jadi orang yang pernah merasakan hal itu, orang lain merasakan hal yang sama juga. Dan dari situ saya setuju sama mimpinya Mas Gavin, akhirnya kita maju bersama gitu. Oke, seperti itu ya. Oh, mungkin ini ada pemirsa yang mungkin dari eksternal FK UNER ya, yang mungkin kurang tahu kosakata Medspin atau kosakata AMSA itu sebenarnya adalah kalau Medspin sendiri adalah olimpiade dari yang diselenggarakan biasanya panitianya mahasiswa dan mereka berdua memang pengurusnya. Kalau AMSA sendiri itu salah satu organisasi juga yang ada di FK UNER. Nah, itu mereka juga pernah sepengurusan gitu ya berarti tadi ceritanya. Betul. Oke, mungkin nih ngomong-ngomong soal mimpi. Bisa disebutkan nggak sih? Satu aja nggak apa-apa. Apa salah satu mimpi yang mungkin tadi menjadi mimpi banyak mahasiswa di FK UNER ini yang ingin kalian bawa gitu? Oke, kalau salah satu mimpi yang jadi salah satu fokus kami itu adalah kita ingin melakukan peningkatan kualitas kehidupan berorganisasinya mahasiswa di FK UNER. Kualitas kehidupan berorganisasi. Oh, gitu. Kualitas. Gimana itu? Bisa sekilas nggak? Kayak gimana maksudnya kualitas kehidupan organisasi? Jadi mahasiswa FK ini kan berprosesnya itu di banyak tempat lah Mas. Baik di Ormawa, sesuai dengan minat dan kebutuhannya masing-masing lah istilahnya gitu. Dan selama berproses itu kami menginginkan mereka selama berproses itu memiliki ekosistem yang nyaman sehingga mereka itu dapat berproses hingga progresif gitu loh Mas. Oh gitu. Ekosistem yang nyaman ya tadi kuncinya. Jadi intinya agar tiap-tiap mahasiswa ini dapat terberdayakan dengan baik lah di dalam orma tersebut dan akhirnya mahasiswa tersebut dapat mendapatkan manfaat yang dia inginkan ketika dia bergabung pertama kali ke orma tersebut. Kita ingin memberikan lebih jauh lagi kepastian kepada mahasiswa tersebut manfaat ketika dia mengikuti organisasi mahasiswa tersebut. Oh gitu. Paham. Mungkin aku sedikit nangkap nih. Bisa aku simpulkan gini ndak? Jadi kalian ini bermimpi untuk membuat ekosistem organisasi, mungkin semua organisasi yang ada di FK UNER ini, agar nantinya bisa memenuhi harapan orang yang mau masuk di situ. Misal kayak anak ini masuk organisasi yang dia itu suka bakti sosial. Nah, kalian itu mimpinya adalah anak ini nanti benar-benar mendapatkan harapannya untuk bisa berbakti sosial, untuk bisa mendapatkan manfaat yang dia inginkan lah. Gitu ya? Betul. Jadi intinya kita tidak akan, bahasa Jawanya tidak akan cawe-cawe lah terhadap budayanya Ormawa. Itu kan masing-masing Ormawa punya budaya masing-masing. Tapi yang kita pastikan adalah agar keluarga mahasiswa yang jadi tanggung jawabnya kita ini dapat terberdayakan dengan baik dalam media-media Orma-Orma tersebut. Gitu. Oke. Oh menarik ini pemirsa. Mungkin ini kayaknya juga nggak menarik bagi pemirsa internal aja yang nanti mungkin bingung calonnya kayak gimana. Tapi menarik juga kepada pemirsa eksternal. Ini juga bisa topik sih. Jadi kayak
FK, UNER, dan organisasi. Itu juga topik seni. Dan mereka ini juga merupakan salah satu pionnya ya kalau kita bisa bilang. Oke, baiklah. Oke, kita mungkin itu tadi tentang mimpi dan juga tentang bagaimana kalian bisa bertemu. Sekarang mungkin kita bisa lanjut nih untuk topik selanjutnya. Kira-kira kalau menurut Mas Gavin sebagai calon ketua BEM dan juga Mas Gozi sebagai calon wakil ketua BEM, apa ya istilahnya, kalau memimpin BEM di FK UNER ini, itu apa memimpin BEM aja? Jadi organisasi BEM aja, atau dia membawahi suatu komunitas atau organisasi lain gitu? Oke. Jadi yang saya pahami kan namanya kan BEM KM FK UNER, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa FK UNER. Yang pasti adalah di BEM ini memegang peran sebagai eksekutif. Nah, seperti kalau teman-teman tahu kan, yang juga punya peran eksekutif contoh pada tempat lain adalah semisal presiden. Presiden punya peran eksekutif untuk memimpin negaranya. Jadi sama juga ketika ditarik ke dalam konteks FK UNER, ketika BEM KM FK UNER, ya maka di sini kami BEM ini berfokus untuk memimpin di lingkup KM FK UNER. Seperti itu. Oke. Kalau dari Mas Gosi mungkin? Mungkin sebenarnya BEM ini kan juga sebuah ormawa ya. Sebuah organisasi mahasiswa yang kebetulan memang fungsinya itu salah satunya membawahi ormawa-ormawa lainnya. Dan dari situ kita sebagai wadah lah, sebagai fasilitas untuk ormawa-ormawa ini, bahkan KM itu sendiri, itu kita memfasilitasi mereka sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Jadi kita ya sebagai eksekutor, sebagai ya kayak presiden di Indonesia aja gitu loh. Betul. Oh gitu. Berarti membawahi istilahnya semua yang menjadi warga di FK UNER ini ya, terutama di mahasiswanya gitu ya, baik organisasi, mungkin komunitas dan lain-lain gitu ya. Betul. Oh makanya mungkin tadi juga mimpi itu mengarah ke situ ya. Jadi organisasi yang dibawahi itu mimpinya diarahkan ke masing-masing tujuannya gitu. Betul. Oh gitu. Oke. Baik, mungkin itu juga kepada para pemilih internal atau mungkin eksternal. Jadi istilahnya konsepnya adalah kalian ikut BEM atau tidak ikut BEM itu pada akhirnya juga terdampak. Karena BEM itu juga eksekutif membawahi banyak hal yang ada di FK UNER ini. Betul. Oke. Baik, setelah itu mungkin pertanyaan yang orang banyak pingin tahu itu apa ya? Oke. Menarik juga Mas. Menarik juga. Oke, atau gini deh. Kalau kita tadi sudah bahas tentang idenya ya, kita sudah bahas tentang idenya dan konsepnya dari BEM itu. Kita sekarang gimana kalau bahas tentang orangnya? Jadi orang ini kan berarti kaliannya gitu kan. Kira-kira menurut saudara Mas Gavin dan juga Mas Gozi ini, istilahnya karakter gaya kepemimpinannya itu harus misalkan kayak mungkin ya, ini dari menurut Mas Gavin sama Mas Gozi dulu, gimana karakter kepemimpinan yang menurut kalian ideal sama karakter kepemimpinan kalian sendiri condong ke arah mana, mungkin gitu. Sekarang kita bahas orangnya. Oke. Dari aku dulu ya. Oke. Dari aku dulu, dari ideal dulu ya. Sebenarnya kayak kepemimpinan ideal ini sebenarnya sangat subjektif terhadap siapa yang akan didapatkan dampaknya. Yang dipimpin, siapa yang dipimpin. Betul sekali. Nah, itu kan sangat subjektif juga. Dia sukanya dipimpin dengan gaya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya menurut saya gaya kepemimpinan itu adalah bagaimana signature dari masing-masing orang. Dia sukanya memiliki gaya kepemimpinan seperti apa. Dan kalau misalnya ditarik dengan gaya kepemimpinannya saya seperti apa, mungkin kalau saya sendiri dalam saya mengambil keputusan dan lain sebagainya, saya suka sekali melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman sejawat saya yang bekerja dalam satu tim itu, untuk sekiranya kita bisa bahkan berdebat lah. Sekiranya dengan logika-logika dan rasionalitas itu sekiranya apa keputusan terbaik. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang ya mungkin gaya kepemimpinannya mungkin cenderung demokratis, ya populis lah. Dari sekiranya dari orang-orang tadi itu punya seperti apa, saya juga melakukan debat juga terhadap mereka hingga akhirnya didapatkan hasil terbaik. Itu kalau saya biasanya seringnya seperti itu dalam gaya kepemimpinan saya. Itu juga misal saya kan sekarang kebetulan diamanahi di BEM juga di Departemen KPSDM. Saya pun juga suka
agar teman-teman anggota saya KPSDM, staff-staffnya itu juga saya ajak diskusi dan lain sebagainya. Dengan harapan saya, pertama agar mereka dapat terberdayakan, dan yang kedua agar mereka dapat merasakan rasa memiliki terhadap apa yang dia lakukan. Karena itu adalah hasil dari buah pikirannya dia juga. Kayak gitu. Kalau saya suka kayak gitu. Oh gitu. Oke. Berarti Mas Gozi dulu deh. Nanti aku simpulkan keduanya. Oke. Kalau gaya kepemimpinan yang ideal ya Mas, kalau di FK ini menurut aku kalau berdasarkan teori ya pasti demokratis atau populis lah. Demokratis populis. Kepemimpinan yang ideal di FK ini menurut aku adalah pemimpin yang bisa mendengarkan keresahan dari KM-nya sendiri. Mendengarkannya ini enggak cuma hanya mendengarkan apa yang mereka suarakan, tapi mencari secara proaktif. Apa sih keresahan-keresahan yang terjadi di KMFK UNER. Habis itu pemimpin ini menyuarakan dari keresahan itu solusi apa yang dapat dia sediakan. Jadi sebagai problem solver pemimpin itu. Dan kalau ngomongin gaya kepemimpinanku, mungkin aku sama kayak Mas Gavin. Aku gaya kepemimpinanku adalah demokratis dan populis. Aku lebih sering jika kita ada memiliki suatu masalah, kita adakan diskusi bersama. Diskusi bersama, mencari sudut pandang antara misal divisi atau departemen agar kita memiliki pandangan menyeluruh lah mengenai masalah ini, sehingga dari situ kita dapat ambil satu solusi yang relevan yang menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi seperti itu. Oke, baik. Berarti sebenarnya karena memang sudah satu visi ya, satu mimpi, satu calon, sama-sama demokratis populis ya. Berarti bukan umatnya Karl Marx itu ya. Oke, kita pembahasan lain itu. Enggak. Tapi untuk sekarang berarti tadi yang aku tangkap sebenarnya berarti feedback ya. Jadi keresahannya apa? Kepemimpinan yang diharapkan oleh kalian berdua adalah kepemimpinan yang solutif. Dan untuk mendapatkan solusi ini, kalian itu memanfaatkan istilahnya anggota kalian untuk menentukan keputusannya. Untuk dua manfaat tadi ya kayaknya. Untuk yang pertama biar mereka terberdayakan. Jadi mereka ikut mikir ya istilahnya. Karena mungkin berorganisasi nggak hanya tentang iya dan tidak kan. Tapi kenapa kok iya, kenapa kok tidak. Betul banget. Terus sama yang kedua tentang agar dia kepemilikan. Ya. Jadi berarti istilahnya nggak self-centered gitu ya. Nggak A harus ikut A gitu. Oh gitu. Oke. Begitu mungkin warga FK UNER terutama ya yang menjadi penonton pada kali ini terkait gaya kepemimpinan mereka berdua. Jadi kalian bisa nanti meresahkan keresahan kalian ke mereka itu karena memang mereka suka banget ini kayaknya diresahkan. Enggak, maksudnya suka banget disampaikan keresahannya. Oke. Monggo banget, kita sangat feel free lah teman-teman. Sangat feel free. Oke. 24 jam. Ya, saya juga perlu tidur ya, Mas. Iya. Dokter juga perlu tidur. Iya, oke. Kita tadi sudah membahas tentang orang, kita sudah membahas tentang mimpi, visi, dan lain-lain. Oke. Sekarang mungkin agak santai gitu ya Mas. Kayaknya dari tadi itu kok sepaneng gitu ya istilahnya. Oke, kita pengen tahu sih kalau misalkan mungkin Masnya pernah tes MBTI gitu enggak? Pernah ya? Kayak kepribadian gitu mungkin pernah ya? Mungkin pengen tahu nih penonton MBTI-nya biasanya kan bisa diterawang nih kalau dari MBTI. Kalau orangnya MBTI-nya ini biasanya gini gitu. Walaupun nggak mesti ya pemirsa. Gimana kalau Mas Gavin MBTI-nya apa dan Mas Gozi MBTI-nya apa? Oke, dari saya dulu MBTI saya kebetulan ENTJ. ENTJ. Oke. Kalau Mas Gozi? Aku INTJ, arsitek. INTJ, arsitek. Oh, bahkan tahu ininya ya sebutannya. Iya, memang MBTI itu biasanya ada sebutan. Nanti mungkin bisa dicari ya kalau misalkan para pemirsa belum tahu MBTI itu salah satu tes kepribadian. Jadi kalau Mas Gavin itu ENTJ, kalau Mas Gozi INTJ. Oh, beda E sama I aja. Iya. Ini mungkin yang juga menarik pemirsa. Jadi Mas Gavin ini E, kita bahas E-nya aja, E sama I-nya. E itu extrovert, kalau Mas Gozi introvert gitu ya. Oh, nah ini juga menarik ini. Kita berarti ada salah satu pertanyaan khusus ke Mas Gozi nih. Soalnya I itu atau introvert ini biasanya orang-orang nganggapnya di rumah aja gitu. Ini malah justru Mas Gozi ini nyalon gitu ya. Gimana gitu konsep introvert dan organisasi ini? Kan organisasi ini pasti
banyak orang yang akan kalian temui, apalagi tadi konsepnya diskusi kan, itu pasti menguras. Sedangkan orang introvert itu terkuras energinya kalau bersosial gitu. Gimana konsepnya? Kalau introvert ini, aku punya pandangan kalau introvert ini itu terkuras energinya lebih cepat jika di tempat yang tidak nyaman. Oh, ada tambahannya ya? Ada. Kalau tempat nggak nyaman. Oke. Dan aku ngerasa aku berorganisasi itu tempat nyamannya aku. Oh gitu. Dan organisasi kan punya budaya serta manajemen organisasinya masing-masing ya. Jadi malah menurutku buat teman-teman introvert sekalian ya, temukan tempat wadah yang cocok untuk kalian, untuk kalian berproses. Karena itu jujur gak nyapein buat aku. Aku malah senang untuk berproses di wadah-wadah yang aku nyaman di tempatnya. Oh gitu, menarik ini pemirsa. Sebenarnya nanti kita jangan-jangan ada video sendiri nih membahas introvert ini. Enggak. Oke, jadi pesan ya dari salah satu calon wakil ketua BEM. Jadi introvert itu enggak hanya terkuras energi lebih cepat kalau bertemu orang, tapi lebih ada tidak nyamannya tadi ya, tempat yang tidak nyaman. Oh, makanya tadi konsep mimpinya itu membentuk ekosistem yang nyaman ya. Oh, salah satunya karena ada Mas Gozinya juga di sini, ada introvertnya gitu. Iya. Soalnya masuk akal ya. Soalnya memang kita tahu ya mungkin dalam teori apapun bersosialisasi itu memang kebutuhan manusia. Sedangkan introvert sendiri sekarang sering digadang-gadangkan sebagai orang yang antisosial gitu. Padahal bukan pada antisosialnya, tapi menemukan tempat nyamannya gitu. Oh iya, bagus. Oke, seperti itu pemirsa, baik dari internal maupun eksternal, informasi ini sangat bermanfaat buat kalian. Oke, ini tinggal berapa menit ini, Mbak, enaknya waktunya kita podcast? 10 menit boleh? Atau 5 menit? Sekitar itu ya. Oke, kita masih ada waktu nih untuk berbincang, Mas. Apa? 22 menit. Saya tidak perlu terlalu lama sepertinya ya. Kayaknya harus mengumpulkan energi untuk nyalon lagi. Oke. Gini, untuk tadi kita sudah membahas tentang ini kalian ini deh, karena ini masih waktunya agak panjang ya. Mau pertanyaan sepaneng lagi? Tadi kan enggak, atau pertanyaan santai dulu? Wah, aku manut banget sih. Terserah ya. Oke, kita sepaneng dulu, terus nanti kita santai lagi ya. Oke. Feel free banget lah. Feel free. Oke. Baik. Gini, sebentar. Apa ya yang menarik? Oh iya, ini kayaknya menarik juga walaupun biasanya pertanyaan ini sudah sering ditanyakan. Ini kalau orang berorganisasi, itu kan tadi mimpi kalian itu membuat organisasi itu sebagai ekosistem yang nyaman. Nah, kadang-kadang ekosistem yang nyaman itu pada akhirnya kembali lagi kan, tergantung oleh pemimpinnya. Memang tadi sepertinya sudah disinggung ya, maksudnya tipe kalian itu berdiskusi atau tipe kalian itu sehingga mungkin membuat nyaman, tapi apa sebenarnya kayak cara lain atau apa yang mungkin bisa menjadi saran Anda? Ini karena penonton kan nggak hanya untuk memilih, tapi mereka juga belajar gimana memimpin gitu kan. Apa sebenarnya saran Anda untuk cara memimpin selain misalkan berdiskusi tadi untuk membuat environment itu menjadi nyaman gitu? Apa ada gitu sarannya? Kalau dari aku ya mungkin, kalau dari aku itu kepemimpinan ini dibalikan lagi ke tempatnya, tempat di mana mereka memimpin. Jadi dari beberapa organisasi mungkin ada memiliki budaya yang berbeda. Ada yang organisasi dengan isi anggotanya itu orang yang hanya bisa dengan otoriter, semisal. Untuk mereka secara optimalnya itu secara otoriter dan mereka tidak merasa dirugikan dengan hal tersebut. Dengan di sisi lain juga ada ormawa yang merasa mereka menginginkan itu pemimpin yang demokratis, yang mendengarkan suara anggotanya, sehingga mereka merasa didengar, merasa sense of belonging-nya tinggi, sehingga mereka lebih optimal lagi, lebih berproses lagi di organisasi tersebut. Menurut aku dikembalikan lagi ke budaya dan manajemen organisasi itu sendiri. Oke, menurut Mas Gozi itu tergantung tempatnya ya. Apakah warganya itu kayak warga Korea Utara? Oke. Atau warganya itu kayak warga Amerika Serikat gitu ya. Oke, kalau dari Mas Gavin?
Sebenarnya cukup sama sih. Pada Cukup akhirnya sama. menurut saya pada akhirnya kembalikan lagi dengan budaya masing-masing. Maka dari itu tadi kita di sini sebagai BEM tadi kita akan berdiskusi dengan Ormawa, dengan pemimpinnya seperti apa. Karena kami pun percaya bahwasanya pemimpin Ormawa itu paham lah bagaimana budaya di sana, intrik-intriknya itu gimana dalam organisasi tersebut. Jadi kita akan diskusi dengan mereka dan nanti agar sekiranya dengan gaya budaya mereka untuk memberdayakan organisasi mahasiswa ini itu enaknya seperti apa sih enaknya? Enaknya seperti apa? Oh, memang dikembalikan lagi sebenarnya ya ke budayanya masing-masing. Ke budayanya masing-masing. Oh gitu. Oke, memang ini juga merupakan saran ya untuk mungkin calon-calon pemimpin dimanapun kalian berada, karena kan katanya kita adalah pemimpin buat diri kita sendiri. Berarti kan kita kalau gitu kan kita harus memahami diri kita itu seperti apa gitu ya. Kalau di organisasi itu memahami anggotanya seperti apa, baru cara pemimpinnya seperti apa. Oh gitu. Oke, baiklah. Oke, coba kita sebenarnya kita itu bisa lama ya membahas ini. Bahkan kalau misalkan konsep dalam berorganisasi atau dalam pemimpinan dibahas panjang itu bisa panjang ya. Apalagi maksudnya oleh anak SMA aja bisa panjang, apalagi kita anak kuliah atau mungkin bagi pemimpin yang sudah senior pasti lebih panjang lagi. Sehingga mungkin kita nggak akan lama-lama membahas itu karena biasanya penonton itu sudah capek ya kalau misalkan nonton terlalu lama. Kita beralih lagi ke pertanyaan tentang pemimpin yang terakhir deh. Ini anggaplah pertanyaan pemimpin yang terakhir tentang yang serius-serius, nanti kita yang santai-santai gitu. Oke, jadi gini, biasanya nih seorang tokoh itu terserah ya, seorang tokoh pemimpin atau ilmuwan atau mungkin istilahnya tokoh yang terkenal. Mereka memiliki prinsip hidup mereka yang mereka biasanya tuangkan melalui suatu quotes atau istilahnya mereka tuangkan sebuah kata-kata yang biasanya nih kalau diposting estetik gitu. Maksudnya istilahnya relate. Biasanya kan kalau diposting relate kan berarti. Relate kepada orang lain. Nah, satu aja ya dari Mas Gavin satu, dari Mas Gozi satu, quotes apa yang mungkin kalian sampai sekarang mengena ke kalian dan mungkin kalian pengen nih quotes ini disampaikan ke penonton gitu. Oke. Nah, jujur ini salah satu quotes juga menjadi salah satu semangatku juga lah. Kalau misalnya aku lagi ngedown atau semisal aku lagi butuh semangat, aku biasanya bakal refer lagi ke quotes ini lagi. Dan kebetulan juga Mas, itu quotes ini pun juga saya dapatkan dari pemimpin juga Mas. Dari pemimpin juga gitu. Jadi quotesnya adalah simpel Mas, cuma ada 3 kata aja Mas. 3 kata. Benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas. Ya. Jadi orang itu, saya sendiri ingin menjadi orang yang benar, saya ingin menjadi orang yang baik, dan saya ingin benar dan baik saya itu memang pantas, memang saya memang benar dan baik. Oh gitu. Jadi benar, karena ada ya kayaknya yang benar belum tentu baik gitu-gitu ya. Betul. Oh berarti ini pengen yang benar dan juga baik dan juga pantas. Berarti pantas ini maksudnya konteksnya maksudnya pantas untuk dilakukan perbuatannya atau pantas menjadi benar dan baik tadi? Pantas menjadi benar dan baik. Oh pantas menjadi benar dan baik. Oke, benar, baik, pantas. Boleh nggak di-spill siapa nih pemimpin yang atau nggak mau nih atau disensor aja? Adalah. Oke. Keren. Atau kalau misalkan penasaran kan tinggal di search ya, benar, baik, pantas siapa gitu ya. Boleh. Oke, sekarang Mas Gozi, gimana Mas? Quotes atau katanya konten kreator hari ini tuh kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, kalau aku dapat quotes ini dari abangku malah. Oh abang. Oh Mas Gozi punya kakak? Punya mas. Oh punya mas. Mas ini dulu pas aku deket lah aku sama masku ini dan selama aku lagi ngedown atau apa, dia tuh naruh di bio line-nya. Line home ada bio. Ada bio ya di bawah profile kan itu biasanya. Itu ada quotes. Dan pas aku megang, pas aku lihat itu malah ngena ke aku saat itu. Walaupun jaraknya lagi jauh banget sama bangku, lagi kangen, terus ngelihat itu ngena banget. Jadi kata-katanya itu those who endure conquer. Jadi orang yang bertahan, orang yang survival itu orang yang berjaya istilahnya, orang yang menang lah istilahnya. Orang yang bertahan adalah orang yang menang. Oh, karena ini kayaknya ada counter ini ya. Biasanya kan kenapa kok ada kata-kata itu? Kalau enggak salah karena ada yang bilang bukan orang yang kuat ya? Bukan orang yang kuat atau hebat lah istilahnya kayak orang yang tapi yang bertahan ya. Yang bertahan. Oh.
Berarti Mas Gozi ini juga quotes-nya adalah ngedown-ngedownnya bertahanlah gitu ya istilah. Oh iya ya, bisa ditafsirkan seperti ini itu. pasti berlalu gitu. Ini pasti berlalu. Oh iya, betul. Baiklah. Jadi ada yang satunya benar baik pantas. Nah, Mas Gavin ini dapat dari suatu tokoh pemimpin. Jadi quotes itu bisa dua ternyata ya. Bisa yang dari orang yang kita fans atau orang yang menjadi tontonan kita walaupun jauh. Ada yang juga dari yang terdekat. Misalkan dari Masnya sendiri tadi apa Mas? Yang bertahan adalah yang those who endure conquer. Oh, yang bertahan itu ya. Ya apa ya? Siapa yang bertahan? Siapa yang bertahan itu yang conquer. Itu apa ya? Menguasai. Yang menguasai. Maksudnya konteksnya bisa macam-macam kan? Maksudnya bisa penguasaan diri sendiri, bisa penguasaan. Oke, seperti itu teman-teman kata-kata hari ini dari mereka berdua. Oke, sekarang kita ke topik yang ringan-ringan aja lah ya. Kita sudah membahas yang berat-berat. Hah? Oh, berarti tinggal berapa menit nih? Hah? Oh, las. Oh iya, las. Ya udah deh, las deh. Oke, kalau gitu las ya. Oke, karena las nih. Kalau gitu bosen kalau kayaknya pertanyaannya tuh deskripsi ya yang panjang. Kita buat singkat aja ya. Jadi satu aja, misal kayak satu kata aja atau pilihan. Jadi nanti terserah aku gimana pertanyaannya, oke? Oke. Aku kasih pertanyaan nomor 1. Makanan favorit, Mas Gavin? Aduh Mas, banyak banget Mas. Satu, yang terlintas pertama. Aku suka banget nasi Padang. Nasi Padang. Kalau Mas Gozi? Rendang, oke. Terus yang kedua, lanjut ya. Terus di FK ini kan ada tramet ya, praktek sama teori. Mas Gavin, praktek or teori? Saya teori. Saya praktek. Sama praktek, oke. Terus setelah itu milih organisasi dengan jumlah anggota yang banyak nggak kerja atau anggota sedikit kerja? Saya sedikit kerja. Sedikit kerja. Oh sama. Oke. Terus setelah itu milih belajar saat kuliah plus belajar saat mau ujian atau belajar saat ujian aja? Ya, belajar saat kuliah dan belajar saat. Oh gitu, beneran ini. Betul. Oh oke. Terus setelah itu yang terakhir deh. Kita langsung aja ke pertanyaan pamungkas yang biasanya dibuat penutup sebuah video ya. Kira-kira kok dikit ya tadi pertanyaan singkatnya. Kurang puas sebenarnya penonton, tapi nggak apa-apa karena kita sudah keterbatasan waktu ya. Kira-kira biasanya nih penonton suka kayak gini. Mas Gavin, kalau Mas Gavin itu bisa bertemu dengan Mas Gavin yang sebelumnya. Jadi misal nih 3 tahun yang lalu saat magang. Nah, atau Mas Gozi saat 3 tahun yang lalu saat apa gitu. Itu apa yang ingin kalian pesankan ke mereka? Mungkin kalau dari aku sendiri, mungkin terus tetap semangat buat kejar apa yang kamu inginkan. Terus tetap semangat buat kejar apa yang kamu inginkan. Betul, karena meskipun pun ada kesulitan, pasti berikutnya ada kemudahan. Oh, inna ma'al yusri yusra. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, itu ya. Mungkin Mas Gavin kecil sedang menonton. Oke, sekarang Gozi. 3 tahun lalu berarti Mas? Yes, 3 tahun lalu. Kan ini konteksnya karena biasanya 3 tahun lalu tuh maba kan Mas ya. Gimana? Ngirit-ngirit di kos lah Mas. Ngirit di kos. Oh pesannya nggak muluk-muluk ternyata. Terus ngirit-ngirit nabung yang banyak. Nanti pengeluarannya tuh banyak lah. Semenjak pacaran tuh banyak kan pengeluaran kan. Oke, pengeluaran anak FK. Terus? Kalau seriusnya nih nyobalah banyak-banyaknya organisasi. Oh. Dulu aku sedikit banget lah ngambil kan organisasi, baru aktif di semester 2. Aku pengen kalau ngulang banyak nyoba-nyoba ke organisasi yang sekiranya kamu cocok dan berproses di sana. Karena aku yakin kamu bakal dapat manfaatnya. Oh gitu. Oke, begitulah pesan mereka berdua kepada
mereka yang 3 tahun lalu, ini juga bisa kalian sebagai self evaluation ya buat penonton apa sih yang mungkin penonton pingin pesankan kepada penonton 3 tahun yang lalu atau bahkan penonton pas kecil ya, karena memang kita bergerak untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita bincang-bincangkan. Sebenarnya kayaknya kalau kameranya sudah di off ini kita masih ngobrol banyak nih, tapi karena tidak bisa ya, jadi kita cukupkan saja untuk Lingua Talks pada siang hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe dan like dari video Lingua Talks. Oke, biasanya penutupnya itu dada sih. Kalian mau apa nih? Udah dada aja. Oke, dada. Kita ikut budayanya Lingua. Oh, kita ikut budayanya Lingua. Oke, yaudah kita dada bareng ya ke penonton. Oke, dadah.